Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ini akan saya berikan tutorial caranya melempar soft rock atau melempar lure menggunakan BC atau bait casting. Tekniknya yaitu di overhead atau berada di atas seperti ini, kemudian di bagian kanan lemparan dari bawah, dari samping, kemudian dari kiri ya. Untuk namanya terserah teman-teman lah ya, mau ngasih tahu nama apa. Yang penting dari cara ini intinya harus bisa dari kanan kiri, terus nanti yang terakhir adalah dari bawah. Fungsinya seperti apa? Nah, ini fungsinya akan saya sampaikan. Yang pertama, dari atas atau overhead itu caranya adalah kita membuat loop atau parabol ya. Parabol seperti ini, teman-teman diusahakan benar-benar sudah mendapatkan feel-nya. Pelan-pelan seperti ini ya, pelan-pelan saja. Lepaskannya itu, tambarnya itu sudah dibuka dulu ya. Tambarnya ini, bagian tambarnya nggak kelihatan ya, pokoknya bagian tambar ya, pokoknya sudah saya buatkan video di sebelumnya mengenai bait casting ya, pengaturannya. Jadi teman-teman bisa dibuka dulu bagian tambar itu yang mana. Bagian tambar dibuka, fungsi jempol ini untuk memegang bagian PE-nya ya, atau spoolnya dipegang biar nanti nggak lepas. Kalau dilepaskan gini, soft rocknya dia akan turun atau lure-nya akan turun. Nah, ini tambarnya dibuka, terus jempolnya bekerja untuk memegang di bagian spool. Nah, ini diayunkan pelan, mau pakai tangan satu, tangan dua boleh ya teman-teman. Ayunkan pelan, kemudian membuat parabol atau setengah lingkarannya, baru berada di posisi 45 derajat sampai 50 derajat, dilepaskan gitu ya. Atau mau membentuk loop, ketika jatuh nanti berbunyi pluk gitu ya, si lure-nya atau umpannya itu ketika jatuh di air berbunyi pluk. Nah, itu kan seakan-akan dari buah atau hewan yang jatuh, sehingga predator itu akan langsung mengejar. Nah, caranya seperti itu. Jadi kita lempar pada posisi di atas kepala mudahnya ya. Kita buat ayunan seperti ini dari belakang, kemudian di atas kepala dilempar gitu ya. Ini contohnya ya. Shoot, tep. Nah, target bola sebagai area targetnya. Nah, seperti ini. Kenapa menggunakan jempol? Nah, ini jempol ini juga bisa menghentikan ketika lajunya terlalu kencang seperti ini ya. Nah, dia terlalu kencang, terlalu jauh. Nah, terus kemudian kita hentikan menggunakan jempol. Cukup disentuh spoolnya, itu nanti otomatis akan jatuh. Itu kan tadi jatuhnya pas di posisi samping bola. Nah, area masih di area target. Tapi kalau mau pelan seperti ini teman-teman, set, tuh, pas posisinya. Lepasinya pas berada di atas kepala ya. Yang dilepas itu apanya? Yang dilepas itu jempolnya ya. Jadi seperti ini, pelan. Ini tidak menggunakan tenaga ya teman-teman ya, tapi cukup menggunakan pergelangan tangan. Jadi yang diayun itu pergelangan tangannya, pergelangan tangan jempol. Nah, ini dari sisi overhead atau dari atas. Ini berfungsi ketika areanya itu lebar. Kalau bagian atas areanya lebar, terbuka, atasnya itu bebas, teman-teman bisa menggunakan atas. Ini kan contohnya kalau posisi di sungai-sungai yang samping kanan kirinya itu banyak pepohonan menunjang tinggi ya, menjulang tinggi. Terus lemparannya bisa dari atas gitu. Itu targetnya bola seperti itu. Lepaskan ketika berada di posisi atas kepala. Ingat buat ayunan loop dulu, pelan. Kemudian lemparnya jangan dipecut ya. Kalau ngelemparnya itu dipecut, dia akan mudah sekali kusut PE-nya, atau bukan kusut ya, mudah putus, beradul kalau orang Jawa bilang itu beradul. Nah, pelan saja.
Nah, seperti itu ya lemparannya. Itu yang dari sisi atas. Kemudian yang dari sisi bawah, samping kanan atau samping kiri itu sama. Samping kanan ini berfungsi ketika berada di ruangan, berada di area bagian atasnya itu tidak bisa menggunakan overhead atau banyak dahan-dahan ya, banyak ranting-ranting bagian atas. Seperti di rawa-rawa itu kan banyak bagian atas. Nah, itu bisanya dari samping. Kalau dari samping ini teman-teman sama menggunakan pergelangan, cuman ini diayunkan seperti mengayunkan ini apa, raket ya, kalau biasa menggunakan raket, yang biasa pakai raket badminton. Menggunakan raket, kemudian lepas berada di posisi sudut 2, jam 2 ya. Kalau saya hadap ini menggunakan di sudut 12, maka di sudut 2, jam 2 dilepaskan. Nah, ini bolanya di situ ya. Terus samping kanan kan ada pohon ini ya. Saya coba untuk di samping pohonnya. Ini. Setuh. Nah, lewat di samping pohon langsung tepat berada di posisi area bola jatuhnya. Ya. Tapi jangan lupa tetap diayun ya, teman-teman. Karena penting ayunan ini untuk membuat lur bisa lepas landas. Kalau untuk yang sisi sebelah kiri sama saja ya teman-teman. Ini buat loop putarannya. Buat loop putaran dan jatuhkan posisi, kalau di sebelah kiri di posisi angka 9 ya. Di jam 9. Lepaskan di jam 9. Pelan seperti itu. Usahakan melepasnya itu tidak dipecut tapi diayun parabol ya, menggunakan rute parabola seperti ini. Set. Nah, pas banget itu kena. Oke, kanan kiri kemudian atas sudah. Lah ini yang terakhir bagian sisi kiri atau sisi bawah. Nah, sisi bawah ini teman-teman, kalau yang menggunakan tangan kanan biasanya akan memilih di posisi sebelah kiri karena lebih luas ya. Kalau di kanan kan agak susah. Nah, ini biasanya dipakai untuk lokasi-lokasi yang berada di bawah area targetnya, itu di bawah kayu atau di bawah rimbunan gitu ya. Atau bisa juga ada di bagian lubang tertentu gitu. Nah, caranya seperti ini biar tetap berada di posisi atas permukaan air. Biar pas langsung masuk ke dalam target. Contohnya seperti ini. Shoot. Nah, kan langsung berada di area lingkaran atau area target. Seperti itu. Itu teman-teman dari 4 teknik melempar lur menggunakan bait casting. Nah, semoga bermanfaat untuk bisa dipelajari dan mudah ya. Ini saya menggunakan rumbai Raffi ya biar kelihatan dari kamera.